guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safra Rizky Bima Wijaya. Saya akan mempresentasikan dalam jurnal In the Realm of Development and Peace some reflection of the International Convention on High Sea Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation. Yang dimana jurnal ini ditulis oleh William C. Harrison yang terbit pada tahun 1989. Dalam jurnal ini terdapat suatu permasalahan tentang keberadaan ikan, yaitu ikan salmon dan ikan halibut yang berada di daerah perbatasan Jepang, Amerika dengan Kanada. Yang dimana si penulis ini, William C. Harrison ini ikut serta sebagai pihak perwakilan diplomasi untuk masalah yang terjadi akibat perebutan ikan salmon dan ikan halibut yang berada di laut perbatasan Jepang, Amerika dan Kanada ini. Awal mula permasalahan ini, Jepang yang tanpa izin dan tanpa adanya suatu perjanjian kepada negara Amerika dan negara Kanada, dengan tanpa izin dan tanpa adanya perjanjian resmi, sering mengambil ikan salmon dan ikan halibut dari perbatasan laut utara Amerika. Yang akhirnya William C. Harrison sebagai pihak diplomasi mengajukan diplomasi damai kepada Jepang dengan tujuan supaya Jepang setuju dan menghentikan penangkapan ikan salmon dan ikan halibut di perbatasan Amerika dan Kanada. Mendengar William C. Harrison menuntut Jepang untuk segera menandatangani perjanjian damai tersebut, Komite Shingru Horijao Shida ini lagi marah nih. Dia marah dan tidak mengizinkan adanya penangkapan ikan sampai adanya perjanjian tersebut. Dari sinilah pihak Amerika dan Kanada mulai melakukan pembatasan-pembatasan untuk penangkapan ikan salmon dan ikan halibut. Dan di sisi lain, para nelayan semua pada khawatir dan tidak bolehnya ada penangkapan ikan. Di sisi lain, mereka juga harus tunduk kepada peraturan negara-negara bertempatan. Dari sinilah munculnya prinsip-prinsip yang dinamai prinsip Abstasin, yaitu di mana maksud dari prinsip Abstasin sendiri adalah ketika suatu negara bekerja sama untuk melakukan penelitian dan studi yang luas agar stok ikan, khususnya ikan halibut dan ikan salmon, terjaga. Jadi nih, untuk mengatasi kecemasan nelayan, pada akhirnya William C. Harrison ini mendatangi konferensi perdamaian di San Francisco. Namun pada saat konferensi dibuka, William C. Harrison membujuk bagian ekonomi di negara bagian untuk menghapus draft yang ada. Akan tetapi mereka tidak menyukainya. Bagian ekonomi ini tidak menyukainya. Akan tetapi bagian ekonomi di negara bagian juga telah kehabisan argumen negatif. Jadi pada akhirnya mereka menghapus dan menghasilkan draft tersebut dan mengasihkan draft tersebut ke William C. Harrison. Lalu William C. Harrison memberikan draft tersebut kepada Duta Besar John F. Dulles, yang membuat William ditunjuk sebagai pemimpin AS dalam delegasi untuk menegosiasikan konvensi perikanan dari konferensi San Francisco untuk meyakinkan para nelayan bahwa negara bagian telah menyetujui dan akan berakhir baik ke depannya. Dan dari konvensi tersebut ditunjuklah tempat negosiasi antara Jepang dan Amerika Serikat, yaitu di Tokyo. Dengan tujuan untuk agar memiliki kebebasan yang tidak bisa mengenai modifikasi dengan cara mempengaruhi negara Amerika Serikat dalam posisi-posisi di laut teritorial atau membatasi operasi penangkapan ikan oleh negara Jepang. Dengan konsep yang ada di dalam proposal, William C. Harrison dipercaya melaksanakan tugasnya sebagai delegator yang bertugas, akan tetapi di sisi lain Jepang jelas menginginkan di mana ia bisa menangkap ikan salmon dan halibut dan persediaan ikan lainnya di sepanjang pantai Amerika Utara didasari yang sama seperti Amerika Selatan dan Kanada. Dan setelah perundingan yang sebegitu lama akibatnya permintaan Jepang yang haus akan kemenangan sendiri nih. Jepang haus nih akan kemenangan sendiri, dia pengen menang sendiri, dia ngotot sendiri. Dan kekuasaan akhirnya disetujui dan ditentukan pada 175 derajat lintang barat yang ada dalam ketentuan untuk penelitian dan penyusuaiannya. Lalu setelah disetujui dan ditentukan pada 175 derajat lintang barat, lalu memunculkan musyawarah komisi tentang masalah kepentingan yang bersama dengan tujuan bersama yang memiliki dua subjek utama, yaitu yang pertama kualifikasi untuk Abstasin, dan yang kedua nih, posisi garis Abstasin yang menimbulkan perbedaan yang sangat besar dan terkadang dapat pun menghasilkan pendapat intermolasi salmon Amerika Utara dan Asia baik di timur barat. Garis pantang protokol menyerukan komisi sebagai upaya sebenar-benarnya praktis untuk menentukan garis mana yang membagi orang Asia salmon Atlantik dan salmon asal Kanada dan
Amerika Serikat untuk menentukan apakah garis ini atau garis akankah lebih adil membagi salmon seperti itu daripada garis sementara yang ditentukan. Selain itu, tugas utama komisi yang lain adalah untuk mempelajari stok yang disebutkan dalam konvensi dan untuk mempelajari stok lain di area konvensi lain. Jadi yang dipelajari bukan cuma stok yang di sini doang, jadi di area lain juga dipelajari gitu loh. Kenapa harus mempelajari stok di daerah lain? Yaitu untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat. Namun, pada dasarnya tidak ada rekomendasi untuk menghapus atau menambahkan peraturan yang dibuat sampai 5 tahun konvensi. Setelah 5 tahun konvensi, akhirnya ada penghapusan atau penambahan stok ke daftar aptasin yang membutuhkan pihak ketiga dari pihak komisi utama. Dari sini munculnya persyaratan ilmiah di dalam konvensi yang dimana memiliki kesan ekspensif. Setelah periode awal 5 tahun berakhir, terdapat perdebatan hangat yang tidak lain tentang pernyataan stok ikan tertentu yang memenuhi kualifikasi untuk aptasin. Jepang menafsirkan hal ini begitu ketat yang menurut mereka bahwa tidak ada stok lain yang memenuhi persyaratan karena mereka telah menemukan bahwa stok salmon dan halibut yang diambil oleh Amerika Serikat dan nelayan Kanada yang dikelola oleh Komisi Halibut yang terlepas dari beberapa pertentangan Komisi Amerika dan Kanada menyetujui penghapusan mereka dari aptasin. Jadi nih, Amerika dan Kanada telah menyetujui untuk penghapusan Amerika dan Kanada dari zona aptasin tersebut. Ditulis oleh William C. Harrison ini, kasus halibut di Laut Bering ini cukup mengkhawatirkan karena telah diteliti oleh komisi dan juga nelayan yang ikut serta menyatakan bahwa populasi ikan salmon dan ikan halibut ini di daerah tersebut tidak dapat mencukupi untuk sebuah pasar. Jadi tidak bisa untuk mencukupi sebuah pasar. Karena masalah tersebut, komisi membuat kuota. Jadi dibuat kuota-kuota untuk penangkapan halibut di daerah tersebut. Namun lagi-lagi Jepang meminta mendapatkan kuota tangkap yang lebih banyak. Dan dikarenakan program penelitian berkembang pesat, seiring berjalannya waktu membuat banyak informasi yang masuk ke dalam konvensi di mana banyak konflik antara nelayan Amerika Serikat dan nelayan Jepang yang menuduh orang Kanada dalam pengambilan ikan di wilayah mereka. Yang menginginkan konvensi ini berakhir setelah 10 tahun atau lebih. Dengan demikian muncullah konvensi tripartite dan dari komisi yang dihasilkan ini cukup baik dan mengatasi masalah yang terjadi karena banyak sekali masalah yang muncul dan juga baik dalam pengelolaan stok dan sumber daya ikan yang ada, yang dituliskan dalam koran yang dipresentasikan oleh Webb Chapman ke dalam konferensinya. Konferensi Institut Hukum Laut pada tahun 1968. Dan nih guys ya, seiring berjalannya waktu, banyak kasus-kasus yang bermunculan, di antaranya kasus ILC gitu loh. Hukum internasional pada tahun 1950, salah satunya kasus yang dialami ILC ini yaitu tentang laut dasar kontinen, perbatasan wilayah laut, dan berbagai macam konflik antara negara dan wilayah laut. Banyak negara yang turut andil bagian banyak bagi petinggi negara yang memikirkan solusi bersama untuk permasalahan batas wilayah yang ada di lautan ini. Dan setelah dibuat konvensi, akhirnya diperoleh pengembalian perpindahan ke 200 mil setelah memindahkan dunia selangkah ke depan. Langkah 200 mil ini telah membantu konflik di antara bangsa-bangsa dalam wilayah laut. Jadi pada intinya di jurnal In the Realm of Development and the Fish Some Reflection on the International Convention on Sea Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation ini, jadi ini intinya itu tentang perebutan ikan, tapi tidak ada perjanjian gitu loh, mengakibatkan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada yang melanggar pertama kali yaitu si Jepang. Jepang ini menangkap ikan di daerah perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat gitu loh. Itu bermunculnya konflik yaitu tentang perebutan ikan tersebut karena tidak ada perjanjiannya, dan akhirnya diadakan konvensi untuk supaya tidak ada perdebatan dan tidak ada saling serang lah antara kedua belah pihak itu gitu loh. Dan akhirnya itu diadakan sebuah konvensi untuk mencapai kedamaian bersama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembicaraan, mohon maaf.
Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.